Pemungutan suara ulang atau PSU, pemilihan kepala daerah di tempat pemungutan suara TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016. Pilkada Teluk Bintuni diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu pasangan nomor urut 1, Agustinus Manibui dan Rahman Urbun, pasangan nomor urut 2, Petrus Kasiu dan Matret Kokop, serta pasangan nomor urut 3, Daniel Asmorom dan Yohanes Manibui. Pada pelaksanaan PSU tersebut ditemukan beberapa bentuk kecurangan dalam pelaksanaannya. Sebelum dilakukan pencoblosan, 4 orang yang mewakili ketua suku masuk ke dalam TPS yang didirikan dekat posko kemenangan pasangan nomor urut 3. Lalu seorang kepala suku membacakan kesepakatan sepihak dan menentukan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon bupati Teluk Bintuni. Nomor 3, 100%. Dengan perolehan suara 0 suara untuk pasangan nomor urut 1, 0 suara untuk pasangan nomor urut 2, dan 534 suara untuk pasangan nomor urut 3. Ini kami semua sepakat membagi dan memberikan suara sebagai berikut. Nomor urut 1 kosong, nomor urut 2 kosong, nomor urut 3 534 suara. Kami sepakat untuk menunjuk kepala suku besar Moskona, kepala suku besar Moskona, kepala suku Moyeba Barat, kepala suku Moyeba Timur, dan kepala suku Moyeba Utara mewakili masyarakat adat Kampung Moyeba untuk menyerahkan hasil keputusan sidang adat ini. Itu sebabnya semua pihak harus menghormati keputusan sidang adat ini sehingga proses pemungutan suara ini dapat berjalan dengan tertib, aman, dan damai. Jika cara lain yang membuat anak kami gagal, pasti akan terjadi konflik adat yang sulit didamaikan. Demikian hasil keputusan sidang adat ini disampaikan. Tuhan memberkati. Jam menyerahkan menandatangani sidang adat. Kepala suku besar Moskona Utara, Simon Orcomna, kepala suku Moyeba Barat, Yulina Orcomna, kepala suku Moyeba Timur, Moses Orcomna, kepala suku Moyeba Utara, Andarias Fan, tokoh agama Gembala Marinus Wonggor, tokoh perempuan Mina Orcomna, tokoh adat Yowas Fan, tokoh pemuda Barnabas Orcomna, mengetahui ketua lembaga masyarakat adat Distrik Moskona Utara, Efer Orcomna. Setelah membacakan kesepakatan sepihak tersebut, keempat perwakilan ketua suku langsung menempati bilik suara dan mencoblos seluruh surat suara, termasuk surat suara yang rusak. Peristiwa ini terjadi dengan sepengetahuan Ketua KPPS, Filipus Orokomna, dan juga anggota KPPS yang lain. Siapa? Yes, ada Apa? Kalau dia datang. Dia. Saksi nomor 2, Elias. Elmon, mari masuk. Mari. Kita masuk aja. Elias saja. Sekitar 30 orang warga pemilih yang namanya tercantum dalam data pemilih tetap atau DPT tidak diperbolehkan melakukan pencoblosan dengan cara menghalangi pintu masuk ke dalam TPS.
Yang bicara tadi Pak Memang yang bicara sini, tidak usah teriak-teriak. Pihak KPU dan kepolisian pun mengalami kesulitan saat hendak masuk ke dalam TPS untuk melakukan pemeriksaan DPT dan surat suara karena dihalang-halangi oleh pendukung pasangan nomor urut 3 sehingga harus melakukan negosiasi agar dapat masuk ke dalam TPS. Terlalu tangan nggak ada sini, Bang. Tidak usah begitu. Cara saja. Bicara saja, tidak usah pakai dorong-dorong. Peranggaran jatuh tangan. Dengan saja. Hamba Tuhan apa yang terlalu jaga pintu sampai? Apa pintu surga kan? Pak, saya lah Manisa sampai. Saya bisa kasih tahu, saya udah habis itu. Saya kasih tahu, habis itu di mana? Sudah. TPT pasti diakomodir. Ini kan sudah benar sebenarnya. Saya sudah maksimal jelaskan BIMT kemarin, maupun tadi malam sampai hari ini, itu kan sama saja. Ya, sesuai ketentuan undang-undang boleh masuk. Silakan KPU mempersilakan. Itu sudah mempersilakan. Itu petugas keamanan banyak undang-undang. Mereka kalau ada dalam DPT silakan masuk. Jangan merasa diintimidasi, dikawal oleh petugas. Yang penting diizinkan oleh KPU, sudah. Petugas boleh masuk tidak. Jadi kepolisian bisa kawal pemilih. Ya, KPU harus mengizinkan. Kan kita tidak boleh masuk TPS ketentuan. Sangat salah kalau penyelenggara tidak Sekarang silakan. Jadi tidak diam-diam. Iya, langsung. Diam untuk masuk. Kapolres sudah masuk. Sudah masuk. Bapak. Dia permintaan undang-undang. Atas nama undang-undang, maka KPU meminta keamanan untuk mendampingi. Sudah itu aja. Yang lain diam. Mengetahui peristiwa ini, Ketua KPU Teluk Bintuni Ahmad Subuh Revideso mencoba memberikan arahan dan himbauan agar Ketua KPPS beserta seluruh anggotanya menjalankan proses pemilu yang baik dan benar, namun tidak diindahkan. Yang lain diam. Yang lain diam. Yang bicara. KPU bicara. KPU. Saya mohon. Yang lain diam. KPU berbicara. DPT-nya. Bahkan Ketua KPU Teluk Bintuni tersebut diusir untuk keluar dari TPS oleh warga pendukung pasangan nomor urut 3. Seperti begitu. Sebenarnya sederhana saja sebenarnya barang ini. Bapak mohon maaf, saya bicara. Nah untuk itu sabar. Tidak. Sabar. Bapak, saya sudah kepercayaan semua. Pak KPU, kita semua. Seperti apa? Ya kami KPU hanya akan menerima hasilnya. Anda juga pernah membela orang nomor 2 di MK sana. Keluar. Jadi saksi itu apa? Sudah. Ya, saya pikir saya bisa jelaskan seperti begitu. Ya sudah keluar. Sehingga kita semua tahu. Hadir pada PSU di TPS 1 Moyeba antara lain anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat, Kapolda Papua Barat, Komisi Pemilihan Umum, Kapolres Teluk Bintuni, Ketua Panwaslu Teluk Bintuni, dan Wakil Gubernur Papua Barat. Namun kehadiran mereka tidak dapat berbuat banyak untuk turut membantu menertibkan proses pemilu di TPS 1 Moyeba. Ini kita punya pimpinan pusat ada. Kok tidak usah?
Dalam arahannya, Ketua KPU di Provinsi Papua Barat, Amos Atkana, meminta agar seluruh masyarakat di Moyeba menghargai hak suara seluruh pemilih yang namanya tercantum dalam DPT dan menjalankan proses pemilu dengan baik dan benar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kami mau. Kita mau bupati ada atau tidak? Ada. Oke. Jangan gara-gara kita Moskona kita mengorbankan Babo. Kita mengorbankan Bintuni Kota yang mereka artinya bahwa gara-gara saya mengingatkan Moskona. Saya paham maksud bukan maksud saya begini Pak, tenang. Artinya begini. Tidak. Begini Pak, saya paham Moskona mau jadi bupati. Saya paham, setuju. Ya, tetapi hasil ini harus kita bawa ke sana untuk diputuskan. Kalau tidak ada berarti nanti diputuskan bagaimana? Itu maksud saya. Memang MK yang akan memutuskan. Tetapi kalau proses yang kita lakukan tidak sesuai dengan keputusan MK, bagaimana MK mau putuskan? Hal itu harus dipahami. Paham itu baik-baik. Ya, saya mengerti hari itu harus dipahami. Tidak masalah, MK mau tolak atau tidak masalah. Kewenangan yang bisa memutuskan hanya Mahkamah Konstitusi. Kita yang lain hanya penyelenggara. Iya, hak saya untuk memilih itu ada. Saya suara dalam. Saya punya kesepakatan yang sudah dilakukan. Saya belum diputuskan. Saya belum serahkan kok begitu. Bisa. Saya punya suara dalam. Harga diri saya aja tolong. Iya, Moskona jadi bupati, kita menghargai prosesnya. Iya. Oke, tenang. Jangan di luar datang bikin repot kami yang dekat dari domestik yang di 20 tahun, 30 tahun kamu sudah 5 tahun. Orang yang bicara banyak dia tidak bangun sini. Dia tidak bangun. Kita punya hak. Kita punya hak. Saya punya hak. Apa? Kita punya hak. Dia tidak bangun sini. Bapak yang bicara tadi sudah datang semua. Jangan dari itu tidak bangun sini. DPT. Hei, Bapak. DPT ada. Dia bicara banyak. DPT itu orang datang sini. Kalau tidak datang. Saudara bicara banyak. Orang punya nama di sini, orang datang. DPT. Kita punya hak untuk memilih dalam situ. Bicara banyak. Kau juga yang punya tradisi negara di Indonesia. Kami hargai adat, kita juga hargai manusia yang memiliki adat ini. Jadi, yang tadi sudah dicoblos, kita hargai adat. Kita hargai mereka yang datang bawa ini menggunakan hak demokrasi mereka. Ada surat suara situ, mereka ini masuk coblos. Bukan hargai adat untuk kecuali mereka ini tidak ngotot. Mereka ini masih menuntut, mereka punya hak untuk mereka coblos. Ketua KPU saya mohon izin. Tidak bisa. KTP itu dipakai pada tanggal 9 kemarin. Tidak pakai KTP, yang nama ada di DPT saja. Itu salah. Penduduk sini. Saya kepada kamu saya tahu DPT sini malah bisa. Dia pun nama ada di DPT. Kita menghargai yang katakan mereka sudah mungkin perwakilan siapa. Kita hargai mereka yang datang untuk gunakan mereka punya hak.
Kakak, kau orang tidak bisa. Tidak bisa. Anak, kau harga kan timur. Papua kami budaya. Ada kan timur. Kau kan timur ada. Ada Ai Maru sama dengan Botswana sama. Ai Maru ada sama. Kami kesepakatan sesuai kami orang adat. Ada kan timur ada di atas ini apa? Bapak bicara kenapa kau tidak bisa masuk, Ibu? Mama. Kenapa Mama? Kenapa tidak bisa masuk? Kenapa yang punya hak nggak boleh? Kenapa mereka yang punya hak tidak masuk coblos? Sudah ada. Nggak boleh ya? Tidak boleh. Bisa kasih. Iya. Dari Polhukam. Ini dari KPU mau masuk ke dalam melihat. Tidak bisa? Tidak bisa. Masuk dah. Siapa? Sekarang ada gambarnya. Masuk? Tidak boleh. Boleh masuk berapa? Bisa kasih surat suara sisa untuk mereka yang punya hak, kasihan. Lain kamu boleh pakai sudah, tapi saya minta 30 dikasih untuk mereka. Saya minta 30 dikasih untuk mereka. 30 saja, biar kamu ambil 400 kah berapa terserahlah. Tapi kasihan mereka. Mereka datang capek-capek. Mereka butuh 30 suara-suara saja karena mereka bernama ada di DPT. Kasihan. Saya sebagai ketua KPU provinsi saya minta. Ketua KPPS adalah bawaan saya. Saya minta kalau ada 30 dikasih. Maksudnya harga orang juga Kak, kasihan. Langsung. Geser dulu. Maunya aman saja. Ya masalah konflik. Kakak kalau paksakan jadi konflik bagaimana? Tanggung jawab siapa? Itu saya. Micat mereka cukup ke. Belum siapa-siapa. Micat mereka cukup mau ini orang nak micat itu. Mereka mikir saja. Warga yang memiliki hak pilih namun tidak dapat melakukan pencoblosan mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dapat menggunakan hak suaranya. Kecewa berat sekali karena nama saya dengan teman-teman pemilih ini di DPT ini ada di dalam itu DPT. Jumlahnya 38 orang yang haknya saya cek ada di sini. Saya tidak ikut memilih karena mereka pakai cara adat, kekerasan mereka bahwa itu kode adat. Jadi tidak sah. Menurut saya tidak sah karena saya punya suara ini belum serahkan kepada mereka untuk sepakat itu. Jadi saya mohon supaya pemerintah sebagai mediasi untuk mengambil kebenaran atau hak kami itu di mana? Ya, hak saya taruh di mana? Apa dipaksakan saya atau hak saya dibuang atau saya tidak masuk bagaimana dalam sistem undang-undang ini? Ya saya mohon supaya saya punya yang ada di DPT ini untuk ikut memilih sekarang. Kalau tidak ada ya bagaimana solusinya? Kembali kepada KPU Kabupaten Bintuni, provinsi sampai pusat. Masuk ke MK. Ya di sini Kapolres Bintuni, Kapolda Papua Barat, KPU RI, semua di sini. Tapi kita ini seakan-akan hukum adat ini mengalahkan hukum pemerintah. Nah ini bagaimana untuk komitmen kita menjalankan pemerintah ini jangan sesuai dengan undang-undang. Dari Moyeba, Distrik Moskona Utara, Tim Jaya TV melaporkan. Diserahkan kepada mereka isi dan tanda tangan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ya, setelah melihat hal ini, proses sudah selesai apa belum?